Hello World, selamat datang di Video Learning Center Himpunan Mahasiswa Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Perkenalkan, saya Raihan Fadila, saya mahasiswa Informatika Angkatan 2022 di Institut Teknologi Kalimantan yang akan membawakan materi pembelajaran mengenai inheritance di dalam Object-Oriented Programming. Nah, di dalam video ini kita akan belajar mengenai konsep inheritance atau dalam bahasa Indonesianya pewarisan dan cara pengaplikasiannya di bahasa pemrograman Java. Nah, di Java itu sangat memungkinkan kita untuk mewariskan atribut dan metode dari satu kelas ke kelas lain. Kita kelompokkan konsep pewarisan ini ke dalam dua kategori. Yang pertama ada subclass-nya atau child class, di mana fungsi dari kelas ini adalah kelas yang akan mewariskan dari kelas lain. Jadi, semisal ada kelas lain nih, dia punya atribut dan metode yang mau kita ambil ke si subclass ini. Nah, itu bisa. Nah, terus ada superclass-nya. Superclass-nya ini kelas yang punya atribut dan metode yang mau kita ambil tadi. Nah, di sini ada contohnya. Saya pakai class diagram. Ini salah satu bentuk UML ya, atau Unified Model Language. Nah, di sini ada superclass-nya di sini human. Nah, si human ini dia punya atribut, ada nama yang bertipe data string. Nah, terus dia punya metode juga, eat atau makan. Nah, dia nggak nge-return apa-apa, ini void aja. Nah, terus ada subclass-nya itu student. Si student ini dia punya atribut student ID atau bisa kita sebut juga nomor induk siswa. Tipe datanya string di sini. Nah, terus ada metodenya nih khusus untuk si student, itu ada study atau belajar. Dia nge-return void. Nah, kalau di UML itu penanda dua kelas atau lebih itu dia punya hubungan inheritance itu bisa dilihat dari panahnya. Biasanya kalau inheritance itu secara general itu pakai keyword extends. Nah, terus kita harus perhatikan arah panahnya. Kalau misalnya pangkal dari panahnya itu di student ya di sini ya, terus dia ngarah ke human, nah itu berarti si student ini subclass-nya, si human ini superclass-nya. Nah, dalam UML ini, dalam class diagram ini, kita bisa menyimpulkan jika si human ini punya name sama method it, terus si student ini nge-inherit dari human, itu otomatis si student ini juga bakal punya atribut dan metode yang sama. Jadi secara tidak langsung ya, secara ini nggak kelihatan aja. Jadi ini otomatis si student dia juga bakal punya atribut name juga yang tipe datanya string. Terus si student ini juga punya metode it yang return void. Nah, ini nggak kelihatan aja kalau di UML, tapi penandanya dari panahnya ini. Nah, cara untuk nge-inherit di Java itu kita bisa pakai keyword extends ya, sama kayak di UML-nya tadi, di class diagramnya pakai extends. Nah, di sini ada contoh nih, ada kelas car, dia mewariskan atribut dan metode yang ada di kelas vehicle. Nah, jadi kelas vehicle ini kan kendaraan ya artinya. Nah, ada access modifier-nya di sini, protected ya. Tipe datanya string, nama variabelnya brand atau nama atributnya brand. Nah, brandnya apa di sini? Kita kasih initial value-nya itu Ford ya. Jadi ada brand Ford. Nah, terus di kelas vehicle-nya ini punya metode Hong. Hong itu klakson. Nah, dia bakal ngeprint tut gitu. Nah, terus ada kelas car atau mobil. Nah, kelas car ini dia nge-extend si vehicle tadi. Jadi otomatis segala atribut dan metode yang ada di vehicle itu bakal turun juga ke kelas car-nya. Nah, di sini si kelas car-nya ini dia punya atribut model name ya, tipe datanya string, access modifier-nya dia private, value-nya Mustang. Jadi ada brand Ford, nah terus nama modelnya Mustang gitu. Nah, terus ada main function-nya di kelas car-nya. Nah, di sini kita bikin objeknya nih, namanya myCar dari kelas car. Nah, terus karena
karena kelas car ini tadi nge-inherit dari kelas vehicle, otomatis metode Hong ini juga bisa dipanggil di objek dari kelas car-nya. Jadi di sini bisa nih mycar.hong. Nah ini bisa, dia bakal ngeprint hal yang sama, tut ini. Nah terus kita juga bisa nih ngelihat nama brandnya dari si objek mycar ini yang dari kelas car. Ini bisa. Jadi ini kita ngeprint ya, system out print line mycar, ini objek dari car tadi, dot brand. Nah seperti yang kita tahu, brand ini kan dari class vehicle ya, dari class vehicle. Nah ini bisa diakses. Nah terus ditambah sama objek mycar tadi, kita ambil model name-nya Mustang gitu. Nah ada yang perlu kita perhatikan juga nih, di kelas car tadi itu ada modifier ya, protected, itu buat nama brandnya tadi atau merek. Nah kalau dipasang jadi private tadi, mobil lain nggak bakal bisa akses, khususnya yang nggak nge-inherit. Jadi khusus yang menginheritnya aja. Nah terus kenapa dan kapan kita pakai inheritance ini? Pemakaian inheritance ini kita gunakan untuk mengurangi penulisan kode yang berulang. Jadi gunanya untuk mengulang-ulang pemakaian kode yang lama. Jadi kita bikin sebuah kelas, dia base class-nya atau parent class, kelas utamanya. Nah itu bisa kita pakai berulang kali tanpa kita tulis lagi berkali-kali gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam case yang tadi itu, kalau kita bikin mobil baru, kita bisa pakai lagi settingan sama trik-trik dari mobil yang sudah ada. Jadi bakal sama aja semua, nggak perlu ditulis ulang lagi. Nah terus semisal nih, kalau misalnya kita mau sebuah kelas itu nggak bisa diwariskan, nah itu kita bisa pakai keyword final. Nah jadi kalau misalnya di case tadi ya, kalau misalnya vehicle-nya itu final, itu class car ini nggak bisa nge-extend vehicle, ini bakal error. Jadi dia nggak bisa menginherit semisal kelas yang mau diinherit itu dia punya keyword final. Oke, jadi tadi materinya kan sudah ya. Nah sekarang kita mempraktikkan pembuatan class person dan student yang ada di class diagram tadi ya, yang ada di PPT. Jadi ada class student yang nge-inherit si class person. Nah di sini saya pakai Gradle. Oh sebentar, kita buat folder baru aja dulu. Oke. Nah terus saya pakai Gradle buat bikin projectnya. Gradle init. Kita buat aplikasi, bahasanya Java. Ini no, ini pakai Groovy. Ini default aja, default. Nah, ini source package-nya org.imef.op. Kita pakai versi Java 17 ya. Ini no. Nah, sudah. Untuk text editornya di sini saya menggunakan Neovim karena saya sudah terbiasa pakainya. Buat teman-teman yang pakai Visual Studio Code dan JetBrains, ini isinya mirip-mirip aja sih, sama-sama text editor. Nah, kita lihat struktur direktorinya dari Gradle. Di sini ada folder utamanya itu app ya. Terus ada folder Gradle juga. Ya, kurang lebih isinya begini folder Gradle-nya. Nah, dalam folder app itu ada folder src sama file build.gradle. Nah, dalam src ada main, ada test. Di sini buat testing kode. Karena saya nggak pakai, jadi saya hapus saja. Yes. Kita masuk ke main. Nah, di dalam main ada Java sama resources. Kita langsung ke Java-nya aja. Nah, setelah folder Java ini, folder selanjutnya itu tergantung sama source package yang teman-teman masukkan. Tadi kan saya masukkan org.hmif, di sini juga hmif.op, ini juga op. Nah, terus di dalamnya baru ada file auto generated Gradle-nya. Di sini namanya app.java. Nah, ini sudah otomatis dibuat sama Gradle-nya. Oke, karena ini nggak kita pakai ya metodenya, hapus saja ini juga. Nah, terus di dalam folder OP saya buat folder baru namanya inheritance.
supaya lebih modular aja. Nah, terus di dalam folder inheritance itu saya buat 2 file. Yang pertama person.java, yang kedua itu student.java. Oke. Sekarang di dalam person.java ini kita buat dulu ya. Kita kasih tahu package-nya org.himef.op.inheritance, terus class-nya. Nah, di class person ini kan tadi dia punya properti nama ya. Jadi kita bikin aja public, tipe datanya string, name. Terus kita buat constructor-nya supaya objeknya bisa dibuat. Public person. Terus kita paste di sini namanya this name sama dengan name. Nah, terus di dalam class person tadi kan ada metode it ya, yang return void. Nah, dia tanpa parameter, ini shout aja this person is eating. Oke. Nah, terus di class student dia bakal nge-inherit si person. Kita kasih tahu dulu package-nya org.himef.op.inheritance class student. Nah, di sini jangan lupa ditambahin keyword extends. Karena posisi file person dan student ini sama di dalam satu folder yang sama maksudnya. Jadi saya nggak perlu ngimport. Jadi bisa langsung extends person. Nah, terus dalam kelas student ini dia punya properti nomor induk siswa ya. Di sini kita sebut student ID aja. Kita pakai tipe data string biar nggak repot. Student ID. Terus kita buat constructor-nya public student. Nah, ini kan rencananya si student ini nge-inherit si person ya. Otomatis properti dan metodenya ngikut semua ke student. Jadi di sini saya pakai nama juga, string name saya paste di parameternya student ini, parameter constructor-nya string name. Terus kita masukin student ID-nya. Nah, di sini di bawahnya kita pakai keyword super supaya memberitahu kalau si name ini dia ngambil dari super class-nya yaitu person. Nah, terus di bawahnya kayak biasa di student ID sama dengan student ID. Terus dia punya metode tadi dia punya metode study, return type-nya void dan tidak punya parameter. Terus ini shout aja this student is studying. Oke, sudah. Nah, jadi kalau sudah jadi metodenya, di sini saya berencana si student ini juga punya metode it ya. Ini tanpa dibuat lagi sudah bisa sih diakses, tapi kan di class person ini dia ngeprintnya itu this person is eating. Nah, saya pengennya kalau metode it ini dipanggil dari class student, itu dia ngeprintnya this student is eating. Nah, di sini kita bisa pakai keyword yang namanya override. Jadi override ini nanti dia bakal memberikan anotasi bahwa metode ini dia itu punya nama yang sama dan return type yang sama, tapi di kelas yang berbeda. Oke, jadi override kita buat ulang public void it. Nah, terus dia nge-return dia ngeprint this student is eating. Nah, terus kita balik ke app.java. Jangan lupa diimport modulnya. Import org.himef inheritance, kita import person sama student. Oke, sudah. Nah, pertama
kita coba buat objek dari class person ya. Jadi di sini person, nama objeknya person 1 aja, new. Nah, di sini saya kasih namanya itu nama saya aja. Nah, coba kita cek ya, namanya bener nggak. Kita show the student, the person 1 name is tambah. Nah, di sini person 1 kita akses properti name-nya dari si objek person 1 ini. Nah, kita lihat apakah sesuai yang kita harapkan. Ini belum masuk Gradle run. Nah, di sini sesuai harapan ya. Outputnya the person one's name is Raihan. Nah, kalau kita panggil metode it dari person 1 itu juga bisa, karena sudah kita deklarasikan ya tadi. Kalau kita Gradle run lagi, nah dia bakal ngasih tahu this person is eating. Oke, gimana kalau misalnya kita sekarang buat objek dari student. Nah, kita buat objek student, nama objeknya student 1 aja. Terus, nah di sini kan diminta untuk memasukkan nama ya. Gimana kalau misalnya saya pengennya nama dari student 1 ini sama dengan nama si person 1. Jadi istilahnya gini, si student 1 ini dia juga person juga gitu. Si Raihan ini dari class person itu dia juga seorang student. Nah, di sini tinggal saya paste aja. Jadi namanya itu person1.name. Nah, ini nggak bakal error karena dia sama-sama string kan tipe datanya. Nah, di sini student ID-nya pakai data dummy aja, 11223344. Kita coba print ya, apakah sesuai harapan. The student 1's name is, ini kita akses objek student 1 terus property name. Nah, terus kita cek student ID-nya. And the student one's ID is student 1.student ID. Nah, kita lihat outputnya ya. Clear Gradle run. Nah, bener kan? Jadi namanya si student 1 ini juga Raihan, terus ID-nya sama-sama yang ada di sini. 11223344. Sama ya. Nah, terus gimana kalau misalnya kita panggil metode it sama study dari objek student 1 ini? Itu bisa ya. Kita tinggal ketik nama objeknya student1.it student1.study. Study. Nah, kita lihat apakah metode it ini akan sama outputnya dengan yang metode it yang ada di class person. Kita coba jalanin. Nah, beda ya metode it-nya yang keluar. Metode it yang di person tadi this person is eating. Kalau metode it-nya di student, di class student, itu dia outputnya this student is eating. Terus kita panggil metode study juga tadi, student1.study, dia outputnya this student is studying. Oke, mungkin gitu aja ya. Kurang lebih pengimplementasian inheritance di Java seperti ini. Kita lanjut ke outro. Oke, mungkin segitu aja dulu ya untuk materi inheritance ini, dari konsepnya dan juga pengaplikasiannya. Jadi
bisa kita simpulkan ya, inheritance ini kita gunakan untuk pengurangan penulisan kode yang berulang supaya kita mudah untuk membangun sesuatu gitu. Nah, terus kita bisa pakai keyword extends di Java untuk menandakan mana subclassnya, mana superclassnya. Jadi dalam video ini cukup segitu aja dulu. Dalam video berikutnya mungkin saya akan membawakan materi abstraction atau encapsulation. Nanti kita let's see aja lah. Begitu saya tutup. Terima kasih sudah menonton sampai habis. See you in the next video.